Dan juga hadis yang lainnya, ya, redaksi lainnya, di mana Rasulullah pernah mengatakan, Nabi bersabda, khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik ucapan, kalau kita sering mendengarnya, afdhul dzikri la ilaha illallah. Nah ini dia. Sebaik-baik yang diucapkan aku dan juga para nabi yang lainnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dan juga hadis yang lainnya, yaitu hadis Nabi Nuh yang serupa, ketika Nabi Nuh hendak menjelang wafatnya mengajarkan kepada putranya, ya, di antaranya ini serupa dengan kalimat yang dibawakan tadi dari Nabi Musa, ya. Sesungguhnya kalimat yang agung, kalimat yang begitu besar. Maka inilah di antara fadlul tauhid, kalimat tauhid itu. Keutamaan dari kalimat tauhid. Andaikan pun seorang datang kepada Allah dengan seluruh dosanya, maka tentu keadilan Allah akan ditegakkan jika dia tetap di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Apa keadilannya? Yaitu bahwa dia tidak akan dizalimi, tidak akan, ya, dengan sebab itu tidak akan kekal di neraka. Dan ini sekaligus bantahan, jawaban orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, di mana mereka mengatakan barang siapa berbuat dosa besar maka kafir. Ya, sering kita dengar waman lam yahkum bima anzalallah, ayat Al-Qur'an dibawakan kepada penguasa, kemudian kamu tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat yang mulia ini, ay kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang masih di bawah kekufuran, artinya kufur asghar. Itu tafsiran Ibnu Abbas, bukan fatwa. Antara fatwa dan tafsir itu berbeda, karena fatwa itu yataghayyar bitaghayyuriz zaman wal makan. Fatwa itu bisa berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Tapi yang namanya ilmu, ya selamanya sampai hari kiamat. Dan Abdullah bin Abbas, turjuman hadhil ummah, ahli tafsirnya umat ini, yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan jadikan dia faqih terhadap jadikan dia yang faqih dalam ilmu tafsir. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil atau tafsir. Ibnu Abbas pernah didoakan, dan doa Rasulullah doa yang berkah, mustajab. Beliau termasuk ahli tafsir umat ini, ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis yang lain yang menguatkan tentang bantahan kepada orang-orang Khawarij sangat banyak, ya. Di antara hadis Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi para pelaku dosa besar di kalangan umatku. Jelas banget bahwa Nabi itu masih bisa artinya memberikan syafaat, ya, rekomendasi untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti ini boleh berbuat dosa besar, bukan. Tidak ada maksud untuk menerangkan itu. Ya. Tidak ada kemudian pelegalan, tidak. Tetapi inilah al-haq, kebenaran yang harus disampaikan, bahwa Nabi pernah menyampaikan demikian. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia tadi yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang dialog antara Nabi Musa dengan Allah Jalla wa'ala, ya, setidaknya kita bisa belajar keutamaan kalimat tauhid ini, agungnya kalimat tauhid. Dan di antara faedah yang lainnya adalah bahwa ibadah tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ibadi yaquluna hadza. Jadi dia pun bertanya kepada Allah. Tentang zikir pun bertanya kepada Allah, tidak dari wangsit, gitu ya. Zikir yuk tanyanya ke Allah. Itu para nabi. Bagaimana aku harus berzikir ya Allah, mengingatmu? Ajarkan kepadaku satu zikir yang aku bisa mengingatmu dan aku bisa berdoa dengan itu. Jadi tawassul dengan doa. Maka Allah mengatakan qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Jadi ibadah harus dengan tegak dengan syariat, ya, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi para nabi, mimpi yang benar. Mimpi para nabi, mimpi yang benar.
Ketika Allah mengajarkan kepada para nabinya adalah mimpi yang benar. Tapi kalau selain para nabi tidak atau belum tentu. Ya. Maka produk mimpi orang-orang soleh selain daripada nabi tidak bisa menjadi dalil. Siapapun yang bermimpi. Meskipun bermimpi bertemu nabi lalu mengajarkan suatu zikir, yang zikir itu belum pernah diajarkan nabi dalam hadis-hadis yang sahih, mustahil itu benar. Meskipun mengklaim itu nabi. Karena ada dua Pak ya. Mimpi bertemu nabi itu pertama memang tidak ada dusta. Kalau itu nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Tapi kalau Anda mengenal sosok nabi benar-benar mengenal. Permasalahannya Anda mengenalnya misalkan, mohon maaf ya, saya sebut contoh nama Pangeran Diponegoro. Lalu dia menyerupai Pangeran Diponegoro, lalu ngaku ke antum, aku nabi. Kira-kira antum bisa membedakan nggak kalau itu Pangeran Diponegoro dengan nabi? Kan tidak bisa, karena antum belum pernah mempelajari hadis-hadis secara detail ciri fisik sifat Rasulullah SAW seluruhnya. Bagaimana alisnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana mukanya, harus tahu. Karena ada kitabnya khusus, namanya Syama'il Muhammadiyah, karya Imam Tirmizi. Di mana jenggot Rasul lebat. Para sahabat tahu bahwa Rasulullah ketika sholat itu qomat kamit, maksudnya membacanya dengan bibirnya bergerak, itu dari geraknya jenggot. Loh, yang di belakang itu tahu Rasul jenggotnya bergerak, berarti kan jenggotnya lebat, melebar, ya, bukan gini, kayak antum bukan, tapi memang melebar, jenggot Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai tahu bagaimana geraknya jenggotnya Rasul SAW ketika dalam sholat. Jadi sholat yang sering dilupakan orang, memang sekali lagi saya sering mengulangi sholat ya, karena orang sering salah dalam sholat. Allahu Akbar, diem aja 1000 bahasa. Nah emang itu sholat itu diem. Coba antum cari kitab fikih satupun menyebutkan ada nggak pengertian sholat itu adalah diem, nggak ada. Sholat itu pasti ada perkataan, disebutkan istilahnya perkataan. Yang namanya perkataan, ya dikomat kamitkan. Mulut antum harus bergerak. Makanya dalam hadis, banyak hadis disebutkan para sahabat itu menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah jenggotnya bergerak karena membaca ayat atau membaca tasbih, zikir atau yang lainnya yang bagian dari doa-doa salat. Ya. Nah. Baik. Hadis tadi ma'asyiral muslimin juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala fauqas samawati sab'a, ya. Allah di atas langit. Karena Allah mengatakan di sini, kalau penghuni langit yang 7 selain daripada aku, ya. Selain daripada aku, berarti menunjukkan memang Allah di langit, ya. Dan juga penghuni bumi yang 7 dalam satu neraca timbangan, dan la ilaha illallah dalam neraca timbangan yang lainnya pasti akan lebih kuat, berat la ilaha illallah. Subhanallah.